geografis Kerajaan Goa Talo. Jadi, lokasi Kerajaan Goa Talo ini berada di daerah Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini bahwa Kerajaan Goa Talo ini berada di Pulau Sulawesi di bagian bawah. Nah, selanjutnya pada gambar ini kita bisa melihat bahwa Kerajaan Goa Talo ini berbatasan atau berseberangan dengan Bone, Sopeng, Raja Tapare, dan juga Selat Makassar. Raja yang paling terkenal di Kerajaan Goa dan Talo yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja ke-16 di Kerajaan Goa. Ia juga merupakan pahlawan nasional dan memiliki julukan Ayam Jantan dari Timur. Ia terkenal karena satu peperangan yang ia pimpin yang biasa disebut Perang Makassar, dibantu dengan Kerajaan Bone yang saat itu dikuasai oleh suku Bugis dengan rajanya Alung Palaka, dan juga ia juga terkenal karena ia susah untuk dipengaruhi atau tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang-orang asing yang pada saat itu yaitu VOC, dan juga ia terkenal karena menentang keras kehadiran VOC yang saat itu menguasai hampir sebagian besar dari kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Nah, di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin ini juga Goa dan Talo mencapai masa kejayaannya. Pada masa kejayaannya ini, Goa dan Talo dikenal sebagai kerajaan yang maritim, di mana hampir sebagian dari masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, di bidang sosial yang paling disorot yaitu bagian pendidikan dan kebudayaan itu sangat berkembang dan maju pesat gitu di masa Sultan Hasanuddin ini sendiri gitu. Terlebih lagi menjadi banyak orang yang datang ke Goa dan Talo untuk belajar agama Islam. Selain itu juga Goa dan Talo menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia Timur pada saat itu, pada saat di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Baik, selanjutnya aku bakal jelasin tentang kondisi ekonomi Kerajaan Goa Talo. Nah, Kerajaan Goa Talo itu atau biasa kita sebut Kerajaan Makassar, ini merupakan kerajaan maritim dan kemudian dia berkembang menjadi pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, Kerajaan Makassar ini menjadi pusat perdagangan bukan tanpa alasan ya, melainkan dia ditunjang oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu dia memiliki pelabuhan yang baik. Lalu kedua, ini karena jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan para pedagang pindah ke wilayah Indonesia Timur. Lalu yang ketiga yang gak kalah menariknya adalah letaknya yang strategis. Nah, karena sebagai pusat perdagangan yang kemudian wilayah Makassar ini berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak banget disinggahin oleh para pedagang asing seperti pedagang berasalan dari Portugis, Inggris, Denmark, dan masih banyak lagi para pedagang yang datang ke Makassar. Nah, karena perdagangan dan juga pelayaran yang berada di Makassar ini diatur berdasarkan hukum niaga atau yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana Abalau. Nah, peraturan ini itu tuh telah dibuat karena berguna untuk menjadi teratur untuk wilayah Makassar dan juga bisa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, menjadi tempat perdagangan Makassar juga mengembangkan anaziat dan pertanian karena Makassar sendiri juga memiliki dan menguasai daerah-daerah yang subur, yaitu wilayah bagian timur Sulawesi Selatan. Nah, untuk Ade Aloping-Loping itu Ade Aloping-Loping Bicarana Pabalau itu adalah sebuah peraturan yang mengatur pokoknya segala urusan pelayaran dan perdagangan itu di Makassar itu bisa menjadi teratur dan berkembang pesat. Entah itu perdagangan ataupun dia di sektor
pertanian di bagian timur Sulawesi Selatan yang memang memiliki tanah yang cukup subur. Baik, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang kondisi politik yang berada di kerajaan Gowotolo. Nah, kondisi politik di kerajaan Gowotolo itu seperti apa sih teman-teman? Bisa kita lihat bahwa penyebaran Islam yang ada di wilayah Sulawesi Selatan ini dilakukan oleh Datuk Robandang, atau bisa kita sebut Dato Ribandang. Nah, Dato Ribandang ini berasal dari mana sih? Dia tuh berasal dari Sumatera, sampai pada ke abad sekitar 17 Islam itu berkembang pesat banget di wilayah Sulawesi Selatan ini. Bahkan Raja Makassar sendiri juga memeluk agama Islam. Nah, Raja Makassar yang pertama kali nih memeluk agama Islam adalah Sultan Alauddin. Nah, sejak kepemimpinan oleh Sultan Alauddin ini, Kerajaan Makassar itu bertumbuh berkembang menjadi kerajaan yang mungkin perkembang maritimnya itu sangat-sangat baik dan mengalami perkembangan pesat pada masa pemerintahan dari Raja Muhammad Said pada tahun 1639 sampai 1653. Seperti itu. Jadi selanjutnya ada kejadian penting. Jadi kejadian penting yang terdapat dalam kerajaan Gowotalo adalah pada masa pemerintahan Hasanuddin, Kesultanan Gowotalo terlibat perang besar dengan Aceh yang terkenal dengan nama Perang Makassar pada tahun 1696 sampai 1699. Perang ini termasuk perang terbesar yang dialami oleh Aceh. Keberanian Hasanuddin memorak-porandakan pasukan Belanda di Maluku membuatnya mendapatkan julukan Ayam Jantan dari Timur. Perang tersebut dilatar belakangi cita-cita Hasanuddin menjadikan Makassar pusat kegiatan perdagangan di Nusantara bagian timur. Penting yang terdapat dalam kerajaan Gowotalo adalah di Sulawesi Selatan terdapat beberapa kerajaan mandiri, di antaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng, Bajo, dan Sidenteng. Setiap kerajaan membentuk persekutuan sesuai pilihan masing-masing. Salah satunya adalah kerajaan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Gowotalo atau Kerajaan Makassar. Pada masa pemerintahan Ideeng, Mantanreh, Karaeng, Iman Nuntumi, Karaeng, Tuma Parisi, Kalona berhasil memperluas kerajaan Goa melalui perang dengan melakukan garasi, Kali, Parigi, Siang atau Pangkajane, Sidenreng, Lempanggang, Mandalay, dan lain-lain kerajaan kecil, sehingga kerajaan Goa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan. Lalu berikutnya, apa sih peninggalan sejarah di kerajaan Gowotalo? Yang pertama ada Masjid Kertangka, yang kedua ada Benteng Sombawapu, yang ketiga ada Istana Tamalate, yang keempat ada Istana Balalongkoa, yang kelima ada Benteng Fort Rotterdam. Dan selain itu ada juga bentuk pusaka dari peninggalan sejarah Goa dan Talo, antara lain seperti Sundangga, yang kedua Ponto Jangga Janggaya. Nah, Ponto ini seperti gelang yang bentuknya naga melingkar gitu. Yang ketiga ada keris emas yang bernama Tatarapang. Yang keempat ada tombak dari kerajaan Gowotalo bernama Lapiso. Refleksi dari kelompok kami, kita bisa melihat pemeliharaan Allah terhadap kerajaan ini. Allah tetap melihara kerajaan ini, walaupun ada perjanjian yang merugikan kerajaan Gowotalo. Secara kenyataannya memang merugikan, tapi masyarakat di sana tetap bisa melakukan perjuangannya dan juga bisa berdagang dengan bebas. Maka dari itu, kita bisa belajar dari